hematometaplasya. Itu adalah daerah-daerah yang kritis untuk pertumbuhan sel, kritis untuk perubahan-perubahan yang dia mudah disisipi, DNA-nya mudah dirubah. Jadi ibaratnya kalau manusia itu anak-anak yang masih TK, SD itu mudah sekali kamu beri hal-hal yang buruk, dia jadi buruk. Kamu beli hal-hal yang baik, dia akan jadi baik. Ini sama. Di imatur itu mudah disisipi. Nah, kalau pada kondisi imatur dia terinfeksi HPV, Human Papilloma Virus, itu dia tidak merasa, tidak terus langsung kena infeksi terus dia keputihan, atau seperti orang makan petis yang salah terus langsung diare pulangnya, atau kamu duduk sebelahmu bersin-bersin nanti sore kamu langsung demam. Tidak. Jadi tidak ada dampak langsung dari HPV. Itu cuma dia merubah DNA dari tubuh yang terkena, sehingga sifat sel epitelnya berubah, terutama kalau dia merubahnya pada daerah yang imatur metaplasya. Nah, perubahan itu dilihat oleh Papa Nicolaou yang disebut displasia. Jadi kalau kita perhatikan, seharusnya yang normal itu epitel dari epidermis itu adalah dari bawah ini basal, lalu dia sampai ke atas. Ini kan basal daerah proliferasi kan, dia membelah terus sampai ke atas, dia harusnya dia menjadi lapisan keratin yang intinya sudah hilang. Ya, kalau masih ada inti tentu tidak mudah dia terlepas. Ya, tapi kalau yang kita tiap hari kita mandi boloten, kulit itu terlepas keratin, itu tidak ada intinya. Jadi yang normal, kalau ini maturasinya normal, sampai atas ini intinya hilang. Kamu perhatikan histologi sel kulit ya, bagian atas ini pasti yang udah tinggal squama seperti ini, tidak ada intinya lagi. Ya, ini sampai atas masih ada inti. Berarti ada yang salah dong. Kenapa dia tidak terus hilang, ini enggak, terus masih ada inti. Dan kalau kita perhatikan ya yang di sebelah sini, ini tentu proses ini panjang ya. Jadi, nah ini lebih baik ya. Jadi kita lihat sampai ke atas, ini dia masih intinya cukup besar. Yang di permukaan paling atas ini hampir sama besarnya nih, seolah-olah tidak ada pematangan, seolah-olah tidak ada proses maturasi itu. Ini yang disebut displasia. Ya, jadi salah. Kalau kita sebut hiperplasia, plasianya berlipat-lipat, berlebihan, hiper. Kalau kita sebut neoplasia, plasianya baru. Kalau displasia berarti plasianya salah. Seharusnya dia tumbuh menjadi matang, ini enggak matang. Displasia. Nah, dari yang dipelajari oleh Papa Nicolaou yang kuliah saya yang lalu, bagaimana dia melihat proses sel itu, ini ternyata merupakan cikal bakal dari terjadinya neoplasia pada serviks. Jadi karena dia bisa mengikuti pertumbuhan ini dengan baik, manusia jadi punya konsep. Oke, kalau DNA-nya berubah, berarti cara tumbuhnya bisa berubah. Berubahnya endingnya bisa menjadi neoplasia. Neoplasia, kalau yang ini nanti tidak ada yang jinak. Neoplasianya akan berlanjut menjadi ganas nanti ya. Konsep dulu ini dimengerti dulu konsep dulu. Jadi displasianya pun nantinya kita akan belajar bahwa dia ada grade-nya, mulai dari ringan, sedang, berat. Kalau yang masih ringan itu masih dianggap adaptasi, masih bisa reversible, bisa kembali ke normal. Tetapi yang displasia yang sampai berat itu hampir pasti akan berlanjut menjadi cancer. Jadi neoplasia ganas.
Proses ini yang dipelajari sehingga akhirnya ketahuan sumbernya adalah HPV. Karenanya kalian kemarin ada kuliahnya Dr. Syanti ya? Belum? Tanggal berapa ya kuliah Dr. Syanti? Tentang vaksin, CA cervix? Belum ya? Kuliah umum, seminar, nanti kamu ikut ya kalau ada ya. Nah, kita akhirnya tahu bahwa penyebabnya adalah HPV ini, sehingga kalau HPV-nya ini dicegah, ini tidak terjadi. Oke, ini masih displasia. Nah, kapan dia kita sebut cancer? Neoplasia yang malignan. Ternyata neoplasia itu tidak semuanya malignan. Jadi dia bisa saja membelah. Dia menjadi neoplasia, tetapi neoplasianya ini adalah neoplasia yang benign, jinak. Lalu bedanya apa? Sama-sama membentuk suatu solid, membentuk suatu massa. Tetapi yang ini, massa ini dia berdiferensiasi. Jadi misalnya dia neoplasia yang menyerupai jaringan lemak, maka dia akan terus berdiferensiasi, membentuk massa yang isinya kalau kita lihat sama seperti lemak yang bukan neoplasia. Cuma tempatnya ya tidak semestinya. Dia di situ bedol di bawah kulit misalnya. Dan biasanya batasnya tegas. Terus apalagi mirip sekali dengan yang ditiru sama dia, lemak ya mirip sekali dengan lemak. Apalagi karena mirip, jadi sama inti, perbandingan inti dengan sitoplasma atau NC rasio dengan sel keseluruhan juga di bawah 3. Lalu proses membelahnya juga lama sehingga tidak akan tumbuh dengan cepat. Itu adalah sifat-sifat yang ternyata ada loh neoplasia yang tidak ganas. Sedangkan yang ganas dia akan tentu kebalikannya, tumbuh dengan cepat. Kadang dia tidak terlalu mirip dengan yang mau ditiru, tidak mirip dengan. Coba tolong kamu baca di petunjuk praktikum apa definisinya neoplasia di sini. Apa? Ya, udah baca? Ya, apa? Pertumbuhan jaringan abnormal yang melebihi normal dan tidak terkoordinasi dengan jaringan normalnya dan tetap berlangsung meskipun rangsangan yang memicu pertumbuhannya telah dihentikan. Oke. Ada nggak dari kalimat itu yang belum kamu mengerti? Pertumbuhan abnormal. Abnormal artinya nggak seharusnya dia tumbuh, ya kan, abnormal. Tempatnya juga nggak seharusnya. Bukan hanya caranya, tempatnya pun tidak seharusnya. Terus apa lagi? Tidak terkontrol. Terus apa lagi? Walaupun yang memicu sudah nggak ada, ya itu masih neoplasia secara umum. Tetapi kalau dia sifatnya adalah benign atau jinak, tidak terkontrolnya tuh dia kontrol sendiri. Jadi yang udah segitu-segitu. Kadang ya tetap sebesar itu. Kadang dia bisa menjadi besar tapi pelan sekali. Karena dia tumbuhnya membesarnya pelan, maka seperti ada kapsul. Kapsul itu artinya ada seperti pembungkus antara dia dengan jaringan normalnya. Jadi misalnya tumor itu adalah tumor payudara di jaringan payudara yang sebagian besar lemak, maka dari lemak dengan tumornya itu seperti ada batasnya. Kalau dia di tiroid juga dari tiroid yang normal dengan tumornya ini seperti ada batasnya, karena dia tumbuh tapi yang sebelah sini yang normal nggak tumbuh. Oke? Itu salah satu ciri bahwa dia ini kalau sampai dia sempat bikin tembok, sempat bikin pagar, sempat bikin kapsul, kemungkinan besar tidak ganas. Gampangnya gitu. Tetapi kalau dia ini memang sifatnya dari awal ini sifat malignan, dia mau tumbuh semaunya, dia tidak terlalu mirip dengan jaringan yang mau ditiru, ya,
maka dia tidak ada lagi boundary, tidak ada batas, tidak ada kapsul. Tumbuhnya malah infiltratif, dia menyerang, dia tumbuh mau menerobos ke jaringan normal yang di sebelah. Ya. Itu sebabnya dulu kenapa sih sampai disebut cancer? Cancer itu apa? Bahasa Latin untuk eating crab. Karena pada saat diiris itu kayak ada terobosan seperti kakinya kepiting di jaringan normal. Jadi cara tumbuhnya invasif. Nah, supaya tentunya dia didukung dengan kemampuan untuk membelah dengan cepat. Kalau dia membelah dengan cepat, kita akan melihat apa yang banyak? Mitosis. Kalau dia membelah dengan cepat, makanan nggak sempat, maka kita akan melihat banyak juga yang mati, nekrosis. Karena dia juga membuat pembuluh darah sendiri, karena dia makan, dia tumbuh dengan cepat, maka selain nekrosis akan juga ada perdarahan. Karena pembuluh darah yang dibuat pun mutunya jelek, ya sama kayak pabrik borongan bikin cepet-cepet pembuluh darah, maka ada yang dindingnya jelek apa sehingga pembuluh darah yang dia buat asal bisa memberi makan tapi mutunya jelek karena juga mudah berdarah. Oke, jadi kira-kira gambaran dari keganasan itu seperti itu, yang tidak ganas seperti itu. Bedanya di sini. Oke, nah karena kita pelan-pelan sudah tahu dari morfologi seperti yang kemarin saya jelaskan di kuliah saya, maka kita secara nomenklatur itu membedakan neoplasia menjadi simple, cuma satu komponen, epitelialnya saja atau mesenkimalnya. Setelah itu kalau ada yang simple tentu ada yang mix. Kalau ada yang mix, ada lagi karena kita berpijak pada sifat dari pembelahan ini adalah pembelahan secara genetik, tentu kita lihat secara embrional. Jadi kalau dari dua sumber embrional yang berbeda kita sebut compound. Oke, jadi simple kalau cuma satu, epitelial saja atau mesenkimal saja. Mix kalau ada dua-duanya membelah, dua-duanya neoplasia, maka kita sebut mix tumor. Kalau dari germ cell yang berbeda, maka kita sebut compound neoplasia. Oke, ini sudah kan kemarin oleh Dr. Imelda. Oke, contohnya kalau saya sebut suatu adenoma, maka dia adalah tipe yang simple, yang jenis simple yang epitel atau mesenkim? Ya, epitel. Ya, adenoma adalah kelenjar, berarti dia epitelial. Jadi kalau kita sebut adenoma termasuk simple epitelial. Kalau saya sebut hemangioma, simple atau tidak? Simple jenisnya epitelial atau mesenkimal? Mesenkimal, karena hemangioma adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah mesenkimal. Ya. Seperti itu. Jadi itu adalah nomenklatur. Apa sih maksudnya nomenklatur? Supaya apa yang kita omongin untuk nama ini itu teridentifikasi, orang lain yang mendengar tahu maksud kita. Jadi kalau saya bilang si Melita ini adalah mahasiswi FK UKWMS. Nah, itulah identitasnya. Sehingga kalau saya bicara dengan dari mahasiswa UHTO, UKWMSO, di situ O, Melita O, semester berapa? Sama, kalau kita bicara hemangioma, maka dokter lain yang membaca report kita tahu, oke, ini adalah pembuluh darah. Dan satu saja, simple neoplasia dari mesenkimal dan hemangioma, berarti jina atau ganas? Jina, ya, belakangnya umat. Dibuka lagi kuliahnya dokter ya. Lalu kalau kita bicara mix tumor, maka ada dua komponen. Contohnya yang
di parotis. Nanti kita lihat ya, mixed tumor. Lalu nomenklatur yang lain adalah mengatakan apakah dia jinak atau ganas, ya, epitelial atau mesenkimal. Dan yang terakhir ini hanya untuk yang ganas. Kalau dia ganas, seperti yang tadi saya bilang, seberapa cepat, seberapa maunya dia menjadi semirip-miripnya dengan jaringan yang ditiru. Jadi misalnya kalau dia epitelial, semirip mungkin dengan epidermis, sampai ada lapisannya, sampai ada keratinnya. Proses itu kita sebut well differentiated. Jadi dia membelah, tidak sekedar membelah, tapi dia mau noto supaya sebagus itu. Ibaratnya kalau orang bikin rumah itu temboknya betul-betul diplaster, dicat, ada lantai, dikasih keramik, tidak sekedar tanah, tidak sekedar semen ya, tapi dia membuat supaya semirip mungkin dengan rumah, dengan genteng, dengan jendela, dikasih kaca. Itu disebut well differentiated. Sehingga kalau epidermoid carcinoma, squamous cell carcinoma yang well differentiated itu akan urut-urutannya mirip sekali dengan kulit, ya, sehingga dia tentu lebih cepat atau lebih lama tumbuhnya membesar, lebih lama. Jadi ya kalau well differentiated lebih pelan-pelan karena setelah membelah dia butuh lagi berdiferensiasi. Tapi kalau yang poorly differentiated, nyaris tidak berdiferensiasi, dia sekedar membelah saja. Iya, ini sifatnya sifat epitelial, dia membelah tapi dia nggak repot-repot. Misalnya tembok asal jadi plesteran gitu, nggak dicat, nggak disemen halus, ya pokoknya bentuk rumah. Ibaratnya kalau kamu ingat ceritanya Three Little Pigs, itu yang pertama dia cukup pokoknya ditumpuk-tumpuk aja tiang-tiang jadi rumah aja. Tapi itu yang poorly differentiated. Kalau yang sampai jadi rumah, sampai mau ditiup nggak bisa, maka itu adalah well differentiated. Kira-kira seperti itu. Yang di tengah adalah moderate. Jadi kalau kita bicara diferensiasi, itu hanya untuk yang ganas, neoplasia ganas. Oke? Konsep ini ada yang mau tanya dulu belum? Ini baru mulai. Ya, habis ini nanti Dokter Irin akan lihatkan di mikroskop ya. Ada pertanyaan dulu konsepnya, dari adaptasi lalu bisa terjadi yang namanya metaplasia, hiperplasia, displasia, lalu neoplasia. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, Dokter Irin mau diterusin. Saya nggak bisa internet. No. Wifi. Parah WM. Apa sih? Gak mau perubahan. Apa? Kenapa? Oh, nggak tahu, tanya Jason. Terus apa? Kenapa ngobrol sendiri? Apa kondisinya? Enggak? Oke, tolong sebentar ya, dengerin dulu ya. Oke, jadi kalau kita bicara soal klasifikasi ya, klasifikasi neoplasia tadi kita sudah singgung ya, berdasarkan sel apa yang menyusun ya, yang berproliferasi. Itu bisa apa tadi? Apa aja yang disebutkan? Ada 3. 1 simple, itu kalau hanya satu sel saja ya yang berproliferasi, yang mengalami neoplasia cuma 1. Sementara ini kalau ada 2. Nah, sementara yang terakhir adalah compound. Compound itu kalau asalnya sel yang berproliferasi ini dari germinal layer yang berbeda ya, dari lapisan germinal yang berbeda. Kalau kita bicara soal lapisan germinal, mudah-mudahan masih ingat ya, dulu semester 1 bicara soal apa aja tuh lapisan germinal tuh ada apa aja?
Ya itu ya maksudnya ya, ekto, meso, apa tuh? Endo ya. Jadi ya itu. Jadi asalnya pertumbuhannya dia dari lapisan-lapisan yang berbeda. Nah kita lihat dulu contohnya masing-masing ya. Jadi kita lihat yang pertama tadi sudah dibahas ya, adenoma. Berarti adenoma, kalau nomenklatur sudah kuliah ya, Dokter Melda ya. Kalau nomenklatur belakang-belakangnya oma itu berarti. Nah ini itu jinak dan ganas itu juga pembagian ya, klasifikasi neoplasia tapi berdasarkan sifat biologik ya, sifat biologiknya jinak atau ganas. Jadi kalau dia bernama adenoma berarti omanya jinak, adenonya itu sebenarnya menjelaskan asal dari sel yang tumbuh. Ya, sel yang tumbuh itu kalau dia ada adeno berarti itu berasal dari mana kira-kira? Ada yang bisa tebak atau sudah tahu? Epitel atau mesenkimal? Epitel yang mana? Squamous atau kelenjar ya, betul ya. Jadi kalau adeno di depan tuh pasti kalian harus langsung ingat, oh ini berarti dia berasal dari epitel kelenjar ya yang mengalami neoplasia. Nah belakangnya ma berarti jinak. Nah ini kita lihat di sediaan kalian yang namanya adenoma tiroid. Itu kalau kita keliling, oh tidak neoplasianya ya. Oke. Kalau kita keliling, ini kalian bayangkan ada satu seperti bola begitu ya, bola, kemudian berbatas jelas, kemudian dipotong ya, dijadikan sediaan. Nah ini kalau kita keliling kalian akan lihat daerah ini tuh ada dari pembesaran kecil dulu ya, pembesaran kecil kita akan lihat ini daerah yang sini itu kan kelihatan padat sekali ya. Ini daerah luarnya ya, ini daerah luarnya. Di antaranya seperti yang tadi dijelaskan di Dokter Sindra ada batas yang jelas ya. Batas yang jelas itu kalau diikuti ini yang kemudian kita bilang sebagai kapsul ya ini. Ini kalau digedein ini adalah jaringan ikat fibrus yang cukup padat ya. Ini adalah kapsul. Jadi dia dari sini dari gambarnya kita bisa lihat sifat secara biologinya dia ini terbatas. Ya betul dia tidak terkontrol betul, bertumbuh abnormal betul, tapi terbatas. Dia tidak kemana-mana. Nah kalau lihat seperti ini kita logika saja kira-kira ini jinak apa ganas? Ya, ke arah secara konsep dia jinak ya pertumbuhannya walaupun di dalam sini padat banget ya. Ini kalau keliling sampai sini kalian bisa lihat tuh padat sekali sampai kalau pembesaran kecil ini kita nggak bisa lihat selnya. Tapi dia terbatas di dalam kapsul ya. Ini ada pembatasnya. Memang kalau kalian lihat begini ya, kelihatan slide begini kesannya cuman seperempat lingkaran ya. Sebenarnya biasanya mungkin ukurannya sekitar berapa ini 3 cm mungkin terus dipotong 4 jadinya cuma seperempat lingkaran ya. Tapi yang jelas itu bayangannya makroskopiknya itu ya biasanya bulat seperti bola begitu, batasnya jelas. Jadi di dalam adenoma tiroid kan berarti di kelenjar tiroid itu ada bentukan nodul berbatas jelas. Dan biasanya nodul berbatas jelas ini pun terlihat kalau di USG, di raba juga kadang kita bisa raba permukaannya licin gitu ya. Cuma satu permukaannya licin. Terus waktu di USG juga gambarnya seperti jelas ada seperti bola begitu ya. Secara mikroskopik juga ternyata terlihat nih ya batasnya jelas itu. Nah, di dalamnya neoplasmanya yang di sini ya kalian bisa lihat ya. Dari pembesaran kecil aja kita bisa lihat sel-selnya itu bertumbuh tidak terkontrol ya. Pertumbuhan yang melebihi normal ya. Itu sampai kelihatan padat sekali. Kalau kita tidak besarkan, kita nggak bisa lihat ini sel apa. Cuma kelihatan seperti ada inti sel yang saling bertumpuk. Jadi kelihatan padat sekali. Nah harus dibesarkan baru kita biasanya bisa lihat mengenali sel-selnya. Lebih besar lagi mungkin ya.
lihat ini dalam kelompok ya, kalau ingat dulu asini kelenjar, kalau ingat dulu kelenjar tiroid ya, dia harusnya normalnya harusnya ada bentukan bulat ya, folikel tiroid, bentukan bulat, punya lumennya berisi apa biasanya? Koloid, kemudian sel-sel pinggirannya bulatan itu ada epitel yang berjajar ya, bisa pipi sampai silindris ya, itu kita sebut sebagai epitel folikel tiroid ya. Nah, kalau di sini kalian lihat ini sudah tidak ada lagi lumennya kan? Tetap dia kayak kelompok-kelompok bulat-bulat begini ya, masih kelihatan sisanya. Tapi saking padatnya sel di dalamnya, ini ya contohnya bulatan ini ya, folikel ini mungkin sisa folikel dulu. Saking padatnya sampai sudah nggak kelihatan lumennya, sudah tidak kelihatan ya, sudah tidak ada lumennya ya, sudah tidak ada lumen, penuh dengan sel ya. Ini satu sel, ini satu sel ya. Jadi sel saling berdempetan, berdesakan di dalam. Nah, itu tanda bahwa dia bertumbuh dengan melebihi normal ya, tumbuh dengan melebihi normal sehingga dia hilang itu ciri khas tiroidnya, ciri khas kelenjar tiroidnya yang mana biasanya ada lumen, berisi folikel, berisi koloid itu hilang. Tapi kalau kita mau lihat, tadi kan sudah jelaskan ya, kita bisa mengenali sel itu dalam kondisi apa tuh biasanya dari intinya ya, karena semua perubahan diawali dari inti kan. Sinyal-sinyal genetik semua itu ada di inti. Nah, kalau kita identifikasi di sini intinya itu sebenarnya kalau kalian mau buka kelenjar tiroid normal, intinya sebenarnya sama. Jadi intinya itu tetap sama seperti inti kelenjar tiroid normal, bulat, tidak terlalu gelap ya. Kemudian sitoplasmanya juga masih luas, contohnya yang ini ya. Ini intinya, ini masih ada sitoplasmanya cukup luas. Kalau kemarin waktu Dr. Imelda kuliah sudah diajari ada beberapa tanda-tanda anaplasia, tanda-tanda keganasan bisa diidentifikasi dari bentukan inti. Apa sudah sampai situ kuliahnya? Ada. Sudah kan? Apa aja tanda-tandanya? Nah ya itu ya, kalau ada. Jadi secara teori ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Imelda, ada tanda-tanda khas gambaran inti yang bisa kita amati secara mikroskopik yang menandakan bahwa suatu sel itu sudah mengalami anaplasia, perubahan keganasan. Tanda-tandanya apa? Itu teoritis ya. Ada inti yang hiperkromatik, kromatik kan kromatin, hiper berarti kira-kira lebih gelap apa lebih pucat? Lebih gelap ya, hiperkromatik. Terus apa lagi? NC rasio meningkat artinya apa? NC rasio itu apa? Rasio antara nukleus dan sitoplasm. Jadi inti sel normal kalau rasio ukuran ya, rasio ukuran antara inti dan sitoplasma itu biasanya 1:4, 1:3 ya. Kecuali limfosit ya, ingat kalau histologi dulu limfosit itu inti hampir memenuhi seluruh sitoplasma ya. Tapi kalau sel-sel lain pada umumnya itu inti paling 1, sitoplasmanya 4 atau 3 gitu ya, perbandingan rasionya. Nah, pada sel yang mengalami anaplasia, NC rasio ini meningkat, yang artinya intinya jadi besar ya, intinya besar, biasanya sitoplasmanya jadi kelihatan relatif lebih sempit ya, lebih sedikit sitoplasmanya. Kemudian apa lagi tadi? Hiperkromatik sudah, NC rasio meningkat, apa lagi? Anak inti atau nukleoli biasanya bisa kita lihat dengan lebih jelas. Aku penasaran. Dengerin aja. Kalau kamu sibuk ngetik, nanti kamu di rumah baca lagi juga nggak ngerti. Ya, taruh aja boleh nggak? Ya. Jangan ketik, jangan nulis, dengerin aja. Kalau kamu rekam. Karena konsep ini sulit sekali untuk kamu mengerti neoplasia ini, ya. Ya, dan itu bekalmu jadi dokter nanti, ya. Oke? Ini sebenarnya ada di teori kok. Iya. Ini kan kita ini kan praktikum, kita hanya refreshment aja. Nanti dibaca di teori ya. Jadi itu tadi ya sudah anak inti ya. Jadi
Kalau ingat harusnya biasanya anak inti itu kalaupun kelihatan, memang ada sih sel-sel yang anak intinya kelihatan ya, khususnya sel-sel yang tipe intinya vesikuler atau open face. Masih ingat itu maksudnya yang intinya itu pucat ya. Itu memang anak intinya biasa kelihatan, tapi secara umum pada keadaan malignansi atau sel yang mengalami anaplasia biasanya anak intinya jadi lebih jelas dan lebih besar. Biasanya kan cuma titik, ini biasanya jadi bulat gitu ya. Selain itu apa lagi? Ya, kromatin kasar, hiperkromatik itu miripnya, atau kromatin kasar maksudnya jadi apa bedanya hiperkromatik? Hiperkromatik itu dari tulasan yang kita lihat. Jadi dari pengecatan kalau kamu lihat dia jadi lebih gelap, lebih biru. Tapi yang disebut kasar itu karena apa? Karena dia udah siap-siap mau berproduksi, mau membelah ya, jadi kromatinnya lebih dekat-dekat kan, jadi lebih gumpal-gumpal, itu terlihat di intinya ya. Kromatin inti kasar ya. Kemudian ada lagi pleomorfik ya, intinya pleomorfik, artinya apa? Morfik itu kan bentukan ya, jadi dia bervariasi, ada ukurannya yang kecil intinya, ada yang besar, ada yang sedang, kemudian bentukan intinya yang harusnya biasa bulat atau oval, kadang-kadang sudah ada melekuk-lekuk, membran intinya irregular ya. Itu semua kita bisa identifikasi di inti. Nah, kenapa saya bahas itu? Itu sebenarnya adalah tanda-tanda dari anaplasia, sel yang mengalami anaplasia atau keganasan. Nah, menurut kalian nih, kira-kira inti sel yang seperti ini apakah memenuhi syarat-syarat yang tersebut tadi? Ini contohnya, ini inti, ini sitoplasmanya, kemudian ini lagi inti, ini sitoplasmanya. Siapa yang merasa memenuhi syarat-syarat yang tersebut tadi, mengalami anaplasia? Siapa yang merasa tidak memenuhi? Satu aja. Kurang hitam, berarti tidak memenuhi. Menurut kalian, kan sudah lihat slide kan, sudah dari histo nih, udah setahun lebih lah hitungannya ya. Menurut kalian gimana nih? Kira-kira enggak ya? Ya, kira-kira inti sel di sini, sel-sel di sini memang padat, betul. Sampai sudah tidak lagi membentuk arsitektur yang normal, maksudnya sudah nggak kelihatan lagi folikel, kemudian koloid, lumen udah nggak ada. Tapi kalau kita identifikasi, kita perhatikan intinya itu masih ya relatif bulat, cenderung monoton, ukurannya sama, kira-kira ya plus minus lah. Pasti ada yang kelihatan agak lebih gede dikit iya, tapi secara umum ukurannya kelihatan sama. Sitoplasmanya juga masih cukup luas, yang artinya MC rasio tidak meningkat ya. Warna intinya juga ya, kalau inti epitel folikel kan memang harusnya agak gelap ya, dia memang yang close type kan, tapi kan tidak sampai hiperkromatik. Nanti kita lihat ya, kalau yang di ganas kita bandingkan hiperkromatik itu seperti apa ya. Jadi kira-kira tidak ada tanda-tanda perubahan inti ke arah anaplasia, sehingga ini menandakan bahwa sel tumor yang lagi kita lihat, neoplasia yang kita lihat ini adalah suatu neoplasia yang sifatnya jinak ya, jinak ya. Jadi kalau kalian lihat sediaan adenomatiroid, itu yang kalian harus bisa jelaskan ya. Kenapa dia dibilang jinak? Tanda-tandanya dari pembesaran besar. Tadi kita bisa pembesaran kecil. Harusnya kita bisa lihat batasnya jelas, terbatas di kapsul ya. Itu. Kemudian setelah dibesarkan, pembesarannya, awas hati-hati. Setelah dibesarkan, kita bisa lihat intinya bulat, kromatin relatif halus, monoton, sitoplasma masih luas, sehingga tidak ada tanda-tanda anaplasia ya. Tapi kok tahu kalau ini neoplasma? Dari mana tadi? Ya, kita bisa lihat ini ya, kepadatan dari ininya, dari selnya sudah tidak sama dengan jaringan normal. Ini ingat-ingat lagi ya, jaringan tiroid ya, kalau lupa tolong dibuka, soalnya di pinggirannya ternyata nggak ada tiroid. Ada sedikit mungkin ya. Oh ini ya. Sebenarnya ada, tapi saking karena dia tumbuh besar, jadi dia
dia mendesak tepinya, jadi folikelnya kalau kalian lihat di tepi-tepi ini kayak agak penyet-penyet. Nah itu, nah ini ya, tuh ini. Yang tadi saya bilang karena dia berkapsul, jadi dia mudah terlepas dari sekitarnya. Itu sebabnya waktu dioperasi ini gampang dilepas. Jadi yang katut ini epitelnya kan tiroid normal. Ini tiroid ya, sisa-sisa tinggal dikit banget ya. Ya dia itu tiroid normal. Terdesak karena dia Beda terdesak. sekali kan ya. Nah, Itu dibandingkan sama ini. di sini dan di sana. Jadi kamu lihat normalnya, kamu akan bisa lihat yang abnormal. Bagaimana dipahami tanda-tanda neoplasma jinak bisa ditangkap, bisa dicari, dijelaskan sendiri nanti bisa ya. Oke. Tapi kalau sebaliknya, Boleh. nah kita mau lihat lagi contoh simple, masih simple ya. Tadi kalau dilihat yang berproliferasi cuma satu ya, parenchymnya stromanya bahkan hampir nggak kelihatan tuh di dalam tumornya ya. Itu adalah epitelnya yang berproliferasi luar biasa padat ya. Berarti dia termasuk simple benign simple epithelial neoplasia ya. Itu kalau tanya klasifikasi dari tumor tadi itu apa ya, itu tadi ya, benign simple epithelial ya, karena selnya yang disusun ada sel epitel ya, neoplasia ya. Ujiannya kayak gitu ya nanti ya. Jadi kamu harus bisa menyebutkan nomenklaturnya biar bosen, tapi jadinya kamu nggak akan pernah lupa ya. Nah ini contohnya, coba kamu lihat lalu kamu sebutkan ini apa, simpel atau tidak. Kalau iya dari epitel atau stroma mungkin. Lalu tipenya apa, jinak atau ganas ya, lihat ya. Nih coba kalian, kita tebak-tebakan dulu ya. Kan konsepnya tadi udah disampaikan nih. Ini kira-kira jaringan apa ini? Secara ini normal ya, saya bilang aja ya, ini jaringan normal. Ini kira-kira jaringan apa ini kalau begini bentukannya? Usus, oke betul. Nah, Besar ya. usus besar ya, kolot ya. Kita keliling tuh daerah sini ada sesuatu nih. Tuh. Sama nggak? Apakah? Beda. Tidak sama dengan normal ya. Ini Beda yang banget ya. normal. Perhatikan keliling, ada kapsul nggak? Beda. Adakah? Ya, ini Tidak otot ada. ya. Ini Lihat epitel tumbuh sampai ke otot. Artinya ya ada invasi ya, ada infiltrasi. Harusnya epitel di permukaan ya masuk sampai ke otot ya. Ini bandingan di sini ya. Di sini kan dia terbatas di sini ya. Ini, tapi yang di sini tuh sampai masuk ke dalam begini ya. Terus kalau lihat, masih bisa kalian kenali nggak bentukannya? Ada Nah, bentukan lumen-lumen begini. Kira-kira asalnya dari mana kalau bentukan lumen-lumen begini? epitelial atau bukan? Epitelial. Kalau epitelial tipenya apa? Kalau bentuk lumen yang kira-kira antara dua epitel yang paling terkenal itu yang mana ya? Ya, Oke, betul. Berarti Berarti namanya apa kalau kemudian A? adeno. Ya, Oke. adeno. Sekarang dilihat selnya, digedein lagi. Kita lihat selnya. Oke, kita lihat. Nah, oh ya, dari pembesaran kita lihat ya, batasnya nggak jelas. Kemudian ini daerah-daerah nekrosis campur perdarahan ya. Kalian lihat banyak. Kalau kalian keliling banyak banget itu, nanti keliling sendiri ya, bisa lihat ya. Sekarang Ingat ya, bukan dihafalin, dicari. Nah, apa sih cirinya itu nekrosis? Nekrosisnya kenapa? Itu yang kamu pikir. Kenapa kok mudah terjadi nekrosis? Karena tumbuhnya cepat, tidak sempat semua dapat makanan yang cukup. Ya. ini ya. Nah, Tuh, lihat selnya. Beda nggak sama yang tadi? Ya, jadi kalau kamu lihat yang tadi dibandingkan kamu baru bisa memahami yang diomongin Dr. Irin ya. Kalau cuma dengar, nyatet, nggak mungkin kamu ngerti. Lihat, jadi kamu tahu beda. Coba dibandingkan sama yang tadi, yang adenoma. Tuh. Ini inti
Ini inti, ini inti, ini inti, ini inti. Ini semua inti nih. Bagaimana intinya? Tanda-tanda anaplasia tadi adakah di sini menurut kalian? Ada banget ya. Jadi ukuran inti selnya sudah macam-macam, ada yang kecil, ada yang gede. Bentukan selnya juga bentukan inti selnya juga sudah variatif, ada yang oval, ada yang oval melekuk ya. Kemudian warnanya nih yang saya bilang hiperkromatik, kalian coba lihat baik-baik itu inti sampai hitam-hitam banget kayak gini ya. Hitam-hitam banget udah nggak kelihatan lagi. Kadang-kadang kita sampai ini inti apa ya, saking gelapnya ya. Itu kayak kelihatan kromatiknya kasar ya, sampai kasar. Jadi kayak permukaan yang ada pasir kasar, kerikil malah mungkin ya. Kalau yang tadi halus, ya dibanding-bandingin kalau ya. Makanya itu kalian foto, kalian lihat supaya nggak pernah lupa. Ini yang namanya kromatik kasar, ini yang halus, ini hiperkromatik, ini bukan. Ya, dan isositosis pleomorfism dari inti. Ada yang intinya 2 malahan ya, ada yang intinya besar sekali. Itu semua tanda-tanda yang kalian bisa lihat langsung. Ya. Itu memang harus biasain mata untuk mengenali ya, karena kalau nggak dilihat ya nggak dibandingkan, nggak dapat feel-nya, nanti sulit memang ya. Tapi ini kan 2 yang saya tunjukkan ini barusan kan beda banget kan, beda banget nggak? Nah itu mudah-mudahan dari situ yang susah-susah itu kalau bedanya banget kan harusnya bisa dibayangkan ya maksudnya seperti apa. Ini lihat udah berantakan banget, intinya udah kacau ya. Dengan NC rasionya juga tadi daerah yang kita tunjukkan pertama ini mungkin masih ada sitoplasma. Nah daerah sini kalian lihat tuh sitoplasmanya mana? Sudah susah kita mau lihat sitoplasmanya karena inti sama inti udah dempetan, yang artinya NC rasionya juga pasti sudah meningkat ya. Nah dengan tanda-tanda begini berarti kan dia memenuhi ciri-ciri anaplasia. Nah menurut kalian ini benign apa malignan? Malignan. Berarti kira-kira kalau sudah tahu nggak kalau malignan epitelial itu harusnya namanya apa? Karsinoma. Berarti kalau tadi malignan epitelial dari kelenjar namanya adenokarsinoma. Gampang kan? Gampang ya, yang penting kan bisa kenali ini apa selnya kira-kira dan mana. Kalau ini kita bisa identifikasi, memang daerah sini udah nggak ada bentukan ya, tapi kan kalau kita keliling tadi kita masih lihat ini kan masih ada bentukan kelenjar ya, masih ada lumen. Pokoknya kalau kalian ingat-ingat aja deh, biasanya detail kalau dia bentuk lumen itu ya ke arah kelenjar ya. Karena kalau squamous kan enggak, squamous kan bertumpuk kan, berlapis kan, squamous lain lagi ceritanya. Ya, jadi ini salah satu contoh neoplasma simple malignant simple epithelial neoplasia. Contoh ya, kalau artinya contoh ya berarti masih banyak yang lain. Ini hanya contoh saja. Ya. Kemudian Ciri-ciri neoplasianya, ciri-ciri ganasnya dicatat, dicari semua yang ada di sini supaya kamu nggak pernah lupa ya. Tadi juga berdasarkan klasifikasi selain dari sifat biologik ya, benign, malignant, juga berdasarkan komponen penyusunnya ya, ada simple, mix, sama compound. Juga tadi kan sudah disebut diferensiasi ya. Jadi bisa well differentiated yang artinya dia masih membentuk struktur yang bisa dikenali sebagai jaringan asal ya. Jadi masih kalau kayak squamous sel karsinoma dia bisa membentuk keratin ya, kita masih bisa kenali oh ini squamous. Kemudian ada moderate itu ya sudah mulai hilang tapi masih kelihatan. Nah ada yang poorly differentiated atau bahkan undifferentiated, artinya tidak berdiferensiasi. Nah contoh kita punya juga contoh neoplasma. Kalau ini tadi masih ada ya strukturnya sedikit-sedikit mirip khusus kan, masih mirip bisa dikenali ya kalau ini ya. Ini masih moderate Ya, ini ya daerah sini itu kan masih kita bisa kenali ya. masih mirip ya, Walaupun tapi udah tidak terlalu mirip. Iya. Ada yang lebih bagus dari itu bisa. Jadi kadang-kadang
masih bentukan seperti Cryptalibentur tapi sel-selnya udah jelek, bisa ya kayak gitu. Apa tadi? Oh ya, jadi itu contoh yang masih berdiferensiasi walaupun sudah moderate ya. Nah, ada contoh karsinoma atau neoplasma ganas yang diferensiasinya sudah Tidak ada. Pak. Dari awal dia tidak berdiferensiasi. Jadi dia cuma menumpuk aja sel-selnya. Nah, ini kayaknya agak sulit ya buat kalian kenali karena udah jadi neoplasma. Kamu coba bisa lihat tumpukan sel-sel ganas. Kalau tahu ganas ya memenuhi kriteria ganas tadi. Oh, ini masih ada sedikit. Ini epitel, saya bilang aja deh ya, ini epitel respirasi ya. Oh. Masih ada. Kemudian ini stromanya limfoid. Kira-kira kalau histologi dulu di mana itu kira-kira? Daerah mana yang limfoepitelial begitu? Limfoid kemudian dilapisi sama epitel respirasi. Mana? Di daerah mana? Hah? bukan bronkus atas, Agak atas kan? Limfoepitelial. Limfoepitelial. Ya. No, Lagi yang yang bukan nasal. limfoepitelial. Nasofaring ya, jadi nasofaring itu khas banget ya limfoepitelial. Nasofaring, tonsil, Tonsil ya. epitelial. Artinya adalah stromanya itu jaringan limfoid sebenarnya ya, Oh, kondisi iya. normal ya. Kondisi normal stroma jaringan limfoid, pelapisnya epitel ya. Tergantung apa, kalau tonsil ada yang epitel bertata atau epitel squamous, ada yang epitel respiratorius ya. Nah, ini ya masih ada sisa sedikit ya epitel respiratorius, tapi yang kita mau lihat itu nih memang agak sulit dilihat jaringan limfoidnya karena di antara jaringan limfoid itu sudah ada, kalau kalian lihat dari pembesaran besar begini ya, kita bisa lihat jaringan limfoid. Masih ingat ya, harusnya kan bulat padat ya, folikel limfoid biru gitu ya, tengah-tengahnya ada daerah pucat. Nah, ini kalian akan lihat ada pulau-pulau pucat yang besar banget. Ini kan tidak membentuk lagi bulatan, bentuknya tidak teratur. Nah, kalau digedein Besar kan, dia ternyata bukan limfoid, bukan germinal center. Ya, so langsung gede ya. Jadi bukan germinal center. Ya, diperhatikan selnya intinya sangat-sangat besar. Ini kelompokan ini ya, ini bukan germinal center ya. Ini sekitarnya yang gelap-gelap ini adalah bagian dari jaringan aslinya, jaringan limfoid. Makanya itu limfosit tuh yang gelap-gelap ya. Makanya tadi saya bilang ingat kalau limfosit tuh lain. Intinya memang memenuhi sitoplasma. Jadi bukan karena dia mengalami anaplasia ya. Secara sifat dia memang intinya gede banget dibandingkan sama sitoplasmanya. Nah, tapi di antara itu ada nih tuh sel-sel yang berkelompok bentuk pulau-pulau, kadang dia saling berhubungan satu sama lain di antara jaringan limfoid. Dan kalau kita perhatikan tanda-tandanya ya, intinya ada yang segini, ini ada yang gede banget. Inti gede itu bandingkan sama ini tetangganya ada limfosit besar banget kan, limfositnya cuma kecil, dia bisa berapa nih, 10 kali kali. Ya, anak intinya ini. Anak intinya gede banget ya. Nukleolit, anak Nukleolit. ya, dengan biologinya. Ini anak intinya kelihatan gede banget ya. Dan memang sih kalau bilang dok kok nggak gelap. Nah, ini kebetulan selnya itu bukan hiperkromatin tapi kromatin yang kasar. Jadi dia kayak kromatin yang tadi dibilang kayak apa ya? Kayak kacang, kayak kelihatan pucat tapi kasar gitu, ada kacang-kacangnya. Ya. Sitoplasmanya sampai sedikit ya, kita sampai sudah tidak bisa mengenali mana sitoplasmanya. Nah, ini kalau ini memang agak sulit mungkin ya. Ini sebenarnya ini adalah karsinoma epitel sebenarnya. Jadi sebenarnya sel epitel yang kemudian mengalami perubahan anaplasia. Nah, ini kita tunjukkan sebagai contoh
neoplasma ganas yang diferensiasinya tidak ada. Ya, jadi dia tidak berdiferensiasi, tidak membentuk apa-apa, kita tidak bisa kenali. Nah, dalam kasus ini namanya jadi undifferentiated carcinoma. Karsinoma yang tidak berdiferensiasi. Jadi kalau dari morfologi saja, ya memang sulit untuk dikenali. Kita nggak tahu dia ke arah epidermoid atau adeno, nggak ada. Dia hanya hamparan sel ganas saja. Karena cuma hamparan sel ganas, tidak membentuk apa-apa, kita sulit membedakan dia bahkan dari limfoma, dari keganasan limfoidnya, ya sulit. Jadi undifferentiated carcinoma, tidak berdiferensiasi. Bukan ada peralihan dari well lalu menjadi ini, tidak. Dari awal memang dia tidak berdiferensiasi. Oke, ya. Jadi itu kasus undifferentiated carcinoma itu ditunjukkan ke kalian untuk menunjukkan bahwa ini loh maksudnya penggolongan diferensiasi keganasan, ya. Ada yang well, moderate, poorly, atau bahkan yang tidak berdiferensiasi. Oke, tapi dia tetap karsinoma, berarti tetap simple apa compound apa mix? Simple, ya, tetap simple. Epithelial malignant neoplasm, ya, tetap. Cuman dia versi yang tidak berdiferensiasi. Oke, kita lihat contoh lain ya. Contoh lain bisa dipahami nih? ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Beda. Kalau poorly itu dia masih ada tahapan diferensiasinya. Seperti yang tadi adenokarsinoma, ada bagian yang jelek, kamu bahkan tidak bisa melihat dia membentuk struktur fili ataupun apapun. Itu namanya poorly differentiated dan mitosisnya banyak. Jadi ada gradasi. Tapi kalau undifferentiated tidak berdiferensiasi sama sekali. Jadi kita tidak masukkan dia dalam gradasi itu tidak. Yang gradasi itu tiga, well, moderate, sama poorly. Oke. Jadi kalau yang ini, yang tadi di adenokarsinoma tidak ada yang undifferentiated. Ya. Karena kita udah bisa nyebut dia adenokarsinoma. Ya. Epidermoid karsinoma ada. Tapi kalau yang tadi pokoknya karsinoma undifferentiated. Saya nggak tahu dia. Ya. Ya, jadi memang udah nggak bisa dikenali dia dari pertama. Ya. Kenapa kok bisa tahu karsinoma bukan sarkoma? Oh iya, itu pertama dari sifatnya dia ngumpul. Biasanya itu secara morfologi karsinoma itu lebih ngumpul, kayak tadi mau dimanapun dia lebih membentuk kumpulan. Nanti yang sarkomatik berikutnya ya. Tapi yang paling penting adalah dari sifat protein selnya. Protein di permukaannya itu menunjukkan ternyata dia temannya epithelium, bukan temannya limfoid. Dari imunohistologi. Oh, tapi itu. Iya, tapi dari morfologi sebetulnya kita sudah bisa melihat juga. Dari pulau-pulau sih ya, Iya. kelompok-kelompok. Kelompokan, dia biasa mengelompok. Ingat dulu 4 jaringan dasar tubuh kan, jaringan epitel itu memang cenderung berdempetan, selnya saling bergandengan dalam tanda kutip. Jadi dimanapun mereka kalau masih ada sifat epitel ya, dia biasanya cenderung pengen cari temennya. Beda sama jaringan penyangga seperti yang mesenkima sendiri dia ya. cenderung ya, karena dia kan memang menyangga kan, jadi dia lebih apa istilahnya sendiri. Oke. Ada lagi yang belakang mungkin, yang belakang jelas nggak sih? Jelas. Suara maupun gambar cukup jelas. Pokoknya kalau nggak ngerti langsung tanya ya, angkat tangan mau berdiri boleh ya. Soalnya memang nggak gampang memahami ini konsep neoplasia juga lain ya. Oke, kalau sudah dipahami kita pindah ke contoh yang lain ya. Ini ada neoplasma lagi. Kalau kita keliling nih kita lihat ya, di pinggiran, oh ini kecil sedikit, tapi di pinggiran kita masih bisa lihat ada batasnya. Ya berarti kan
batas enggak, itu penting ya, ada batas enggak. Jadi kalau sekarang praktikum itu kamu mencari di mikroskop ada batas enggak, nanti setelah kamu jadi dokter kamu baca reportnya, ini jaringan berbatas, tegang, ada kapsul atau apa enggak, itu yang membangun ingatanmu, oh ternyata seperti itu secara mikroskop. Jadi sekarang juga melihat yang namanya batas itu seperti apa ya. Ini ya, walaupun memang ada lekukan tapi ini sebenarnya batas ya, berbatas jelas dia umurnya ya, Antara yang normal dan tidak normal. Saya batas itu ya. Iya, ini kapsul. Ini kalau kalian terus ke sini kita akan lihat nih daerah yang sudah naik. Nah, kalau di sini, jadi kalau dari batas yang jelas, jadi kecenderungannya kemana? Kalau batas jelas, kecenderungan secara sifat dia Cina. Nah, ya kecenderungan Cina. Nah, ini yang agak berbeda dari tadi. Memang kalian Invasif. akan lihat daerah-daerah yang Invasif. nih padat begini ya, sel-sel padat. Kemudian ada yang membentuk lumen-lumen begini ya. Berarti kira-kira ada proliferasi dari sel apa itu? Kalau bentuk lumen-lumen, terus kelompok-kelompok begini. Sel apa? Epitel apa mesenkim? Epitel ya, kalau kita lihat ya kelompok-kelompok ada lumen apa. Tapi selain daerah yang padat itu, di neoplasma ini kita juga bisa lihat nih daerah yang renggang-renggang dan cukup luas ini. Iya. Ini kalau kita besarkan, bisa dilihat. Tuh. Nih ada sel-sel yang berproliferasi juga nih yang kayak bintang-bintang ini. Nih, pipi berleku intinya ya. Iya. Berarti dia proliferasi juga. Ini komponen apa kira-kira kalau nggak berkelompok begini? Mesenkim. Jadi dari neoplasma ini, dalam satu neoplasma kelompok komponen epitelialnya berproliferasi ya. Nih, ditandai dari yang berkelompok padat maupun membentuk lumen-lumen ini ya. Ini ya, bentuk lumen. Ada yang sebelah sana tadi ya, sebelah sana kalau yang saya tunjukin pembesaran yang satu ada yang padat ya, terhampar berkelompok padat. Tapi juga ada daerah longgar-longgar yang tidak berkelompok ini ya, yang merupakan komponen mesenkim. Berarti dalam neoplasma ini epitelnya berproliferasi, tidak terkontrol. Mesenkimnya juga berproliferasi, tidak terkontrol. Kalau keadaannya seperti ini, kira-kira dia masuk yang mana? Mix neoplasm ya. Jina apa ganas? Jina. Tadi ya, tadi batasnya jelas ya. Kalau dilihat dari inti sel juga kalian bisa perhatikan inti selnya, baik yang mesenkimnya ya. Tuh, mesenkimnya masih rapih nih kan, masih pipih-pipih, sitoplasmanya cukup panjang begini ya. Kemudian kamu cari epitelnya ya, cari aja keliling ke daerah yang padat tuh. Nih, intinya memang dia kelihatan lebih padat dibandingkan sini ya, karena dia epitel ya. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat intinya masih kromatin halus, cenderung monoton, sitoplasmanya cukup luas, tidak pleomorfik ya. Berarti tidak ada tanda-tanda anaplasia, berarti dia lebih ke arah Cina. Jadi kalau neoplasma ini adalah neoplasma yang kalau klasifikasi atau nomenklaturnya apa? Benign mixed neoplasma ya, benign mix. Karena mix ya udah nggak usah tambah epitel atau mesenkim karena berarti dua-duanya ya. Ini adalah kalau disediaan kalian namanya benign mixed tumor, nama lainnya pleomorphic adenoma ya. Pleomorphic adenoma atau benign mixed tumor itu adalah tumor di, ada yang sudah tahu kira-kira di mana itu? Pleomorphic adenoma atau benign mixed tumor ini tumor yang biasanya tumbuh di mana? Ada yang tahu? Hah? Kelenjar apa? Salivary gland ya, kelenjar liur atau salivary ya. Salivary gland. Biasanya nanti ada benjolan di sini, apa di sini ya. Nanti kita ketemu lagi di oral ya, blok 5 GT1 itu nanti mungkin karena itu kalau diraba jelas batasnya licin permukaannya kayak bola, ada bola di dalamnya. Itu salah satu ciri. Kalau pemeriksaan klinisnya biasanya teraba, kenyal, bisa digerakkan, berarti dia
napasnya tegas, sehingga dari sekitarnya mungkin kamu bisa gerakkan dia tidak terfiksasi. Kalau ganas dia cenderung untuk mencengkeram ke jaringan normal sekitarnya sehingga digerakkan sulit karena sifatnya dia memang mencengkeram ya, fix. Kita nyebutnya secara klinis benjolan teraba fix terhadap sekitarnya. Kalau yang benign, benjolan ini mudah digerakkan, mobile, ya. Jadi kalau kamu mungkin pernah dengar istilah-istilah orang awam, ada tumor di payudara bisa bergerak, maksudnya itu bukan pindah dari sini enggak ya, tapi sekedar dia mudah digerakkan. Itu salah satu ciri bahwa dia tidak ganas. Ya itu karena yang kalian lihat tadi kapsul itu tadi ya, karena kapsulnya biasanya jelas. Nah, bentukan komponen epitel maupun mesenkimnya itu bisa macam-macam dia. Jadi epitelnya bisa bentuk kelenjar, bisa padat, kelompokan padat, bahkan kadang-kadang kita bisa melihat seperti mirip-mirip squamous ya dok ya, bisa jadi squamous. Jadi namanya aja pleomorphic adenoma. Jadi ya epitelnya dia bisa jadi apa aja. Mesenkimnya pun bisa jadi apa aja. Tadi yang pipih-pipih seperti bintang, intinya itu kan myxoid. Lupa ya, buka histologi yang myxoid biasanya pipih-pipih, penyet intinya pinggir-pinggirnya itu ya. Pelit seperti bintang, tapi kalau keliling bahkan bisa temuin daerah yang kayak gini nih, tuh, nih, ini memang pucat ya, tapi biasanya warnanya agak kebiruan, terus kadang ada lakuna-lakuna, ada yang bisa tebak apa kira-kira itu? Jadi sel jengal apa yang seperti ini? Tuh, sel-selnya dalam lakuna-lakuna, mana ya? Tuh, bahkan udah osteoid ya, udah jadi osteo. Matriks osteo. Jadi dia bisa myxoid, bisa chondroid, lupa ada tulang rawan ya, mudah-mudahan nggak lupa ya. Baru bisa sampai jadi osteoid matriksnya. Bisa ada pengulangan ya. Semua komponen mesenkim itu mungkin saja ada. Ya, apalagi kalau ini bertahun-tahun berarti dia punya waktu untuk berdiferensiasi. Jadi ada orang sampai dia meninggal ya tumornya dibiarin aja karena udah tahu ini benign. Mungkin tidak bertambah besar tapi bisa menjadi tambah lama tambah kerasnya karena diferensiasi dari mesenkimnya bisa jadi tulang, benar-benar tulang. Kadang-kadang kalau kita bikin sediaan dipotong itu udah sulit banget, dia benar-benar kayak tulang. Ya. Mulai dari yang kenyal, kalau dia kenyal berarti banyak komponen fibros dan myxoidnya, berarti lebih lunak. Atau lebih banyak komponen kelenjarnya yang lebih banyak. Jadi terserah dia mau yang mana. Oke? Penting dua-duanya berproliferasi. Jadi ada mix. Ya. Ini versi yang Cina. Nah, kita lihat counterpartnya yang malignan ya. Kita bandingkan Cina ganas biar kalian bisa dapat feel-nya. Nah, ini sediaan apa ya? Lihat ini kalau kalian lihat ini ingat nggak itu apa? gedein lagi deh. Ini sangat keras, histologi. Nih, Apa ini? Hepal. nah, Iya betul coba. nih. Oh, Nih. nama garis. Oh, pankreas. Bukan. Ini apa? Bulus dan Slow. Glomerulus. Ya, glomerulus. Berarti ini sediaan ginjal ya, ini ginjal ini normalnya. ini glomerulus ya. Kalau disediaan gambarnya begini berarti normal ya, kita nggak bicara radangnya tapi dia normal, bukan itu yang kita melihat. Jaringan normal maksudnya, jaringan induknya, boisnya, ginjal. Nah ini ada yang tidak biasa, ada otot di situ. Tuh, kita pindah ke daerah lain lah. Oh, ginjal, tapi ini ginjal ya, berarti dengan jaringan yang tadi kita lihat ada sisanya seperti itu. Kita lihat nih daerahnya tiba-tiba ada apa ini yang serat-serat merah ini adalah otot. Yang berantakan ya, tidak membentuk vesikel yang baik, Tidak membentuk yang betul. Kemudian ini ada tiba-tiba ada yang membentuk lumen-lumen
tapi gelap-gelap begini, ya. Terus ada yang berkelompok inti bulat-bulat besar, berkelompok padat, dan sudah tidak ada lagi gambaran glomerulus maupun tubulus-tubulus. Nah, ini adalah neoplasma. Itu komponen epitelial. Nah, ini ya. Komponen epitelial. Dan sisa-sisa tubulus abortif, bukan sisa ya, mirip tubulus yang tadi, mirip glomerulus yang tadi. Lalu kalian perhatikan di sekitarnya mesenchymnya seperti apa. Nah, ini adalah komponen mesenchymalnya, stomanya. Otot tapi tiba-tiba ada dua inti. Diproliferatif sekali ya. Bedain sama yang tadi yang mixed tumor yang benign. Ini mesenchymalnya sangat seluler. Nah, ini ada kelompokan juga inti yang padat, bulat-bulat padat, ya. Dan kalau dilihat sini udah nggak ada tanda-tanda itu yang hiperkromatik bisa di sini ya, bulat gitu, sitoplasmanya udah nggak ada. Ya, ini adalah komponen blastemal. Blastemal nggak ada ya? Ini kayaknya. Ya, jadi makanya karena nggak ada petunjuk saya kasih tahu aja, ini adalah contoh mixed tumor yang ganas. Ya, jadi tetap ada komponen epitel, komponen mesenchymal, dan dia ada komponen ini. Saya nggak tahu sih, saya ada slide yang komponen blastemalnya lebih bagus, lebih banyak. Jadi kelompokan inti sel yang bulat-bulat, hiperkromatik, berkelompok, tidak membentuk apa-apa, itu namanya blastemal, TEMAL. Ya, blast ini namanya Wilms tumor. Wilms tumor atau nefroblastoma. Itu tadi blast ya. Pokoknya kalau kalian dengar kata blast itu kan artinya kayak fibroblast. Itu kan sel muda, ya. Pada manusia ya harusnya sel muda ini udah nggak tampak di jaringan, harusnya sudah nggak tampak di jaringan. Tapi kalau sampai ada blast, ya itu blastemal itu kan berarti blast. Itu ketemu di jaringan, itu berarti bukan sesuatu yang normal. Bahkan bukan sesuatu yang tidak jinak. Tidak mungkin jinak kalau sudah kelihatan sel muda blast. Kecuali fibroblast ya, fibroblast itu lain cerita. Fibroblast itu memang sifatnya begitu. Tapi kalau blastemal muncul di jaringan, itu berarti dia tidak terkontrol, ya, tidak terkontrol dan ganas. Nah, ini contoh mixed tumor yang ganas, malignant mixed tumor. Contohnya adalah nefroblastoma, Wilms tumor. Itu biasanya tumor ginjal pada anak kecil, ya. Gambarannya itu tadi, tetap ada komponen epitelialnya itu yang ini kan mesenchymal ya, otot-otot yang tidak teratur nih, lihat ada yang ototnya sitoplasmanya bulat begini. Terus ada komponen epitelnya yaitu yang tadi kita lihat sisa-sisa, bukan sisa ya, apa, glomerulus yang tidak terbentuk dengan baik ya, abortus. Jadi dia maunya proliferasi dan membentuk diferensiasi ke arah ginjal, tapi nggak berhasil ya. Jadi abortif, tubulusnya juga abortif ya, nggak bisa membentuk tubulus yang seperti tadi ginjal normal. Ini ya, tubulusnya abortif ya. Ini komponen epitelial. Tuh, ya. Ini komponen epitelial yang gagal jadi ginjal normal. Oke. Ini juga otot-ototnya ini juga nggak beres nih. Soalnya seratnya tidak beraturan, intinya juga bentuknya agak nggak cocok, nggak sinkron gitu ya. Nah, ini contoh dari malignant mixed tumor, ya. Khasnya adalah Wilms tumor, nefroblastoma, ginjal pada anak. Oke, ada yang bertanyakan yang tentang mixed tumor? Ya, jadi nomenklaturnya malignant, mixed tumor. Nah, yang contoh berikutnya adalah compound ya. Kalau tadi simple dan mix itu komponennya, kalau simple cuma satu, mix bisa dua. Oh sorry Kak. Maaf, Dok. Jadi kalau misalnya yang ini tadi kan yang
Jadi neoplasma jadi ada sel ototnya, sel kita sama Mesenkim. sel. Epitel, mesenkim sama gelas normalnya. Jadi ada 3. Gas termalnya itu tadi kan yang Tidak berdiferensiasi itu. yang bulat-bulat. Iya, betul. Sel muda itu, nah, sel gelas. Itu epitel. Kita nggak bisa bilang apa. Pokoknya dia sel muda. Makanya dia ada 3 komponen lebih dari 2. Jadi mesenkimal. Epitelial, mesenkimal sama gelas temal. Dia komponen sendiri. Dan tadi ada yang otot-otot juga. Masuk mesenkim. Jadi mesenkimalnya bisa otot polos, otot luring, tergantung dia. Sama kayak di pleomorphic adenoma kan kita tidak bisa, maksudnya dia bisa macam-macam, bisa kelenjar, bisa squamous, Jadi ini berarti termasuknya undifferentiated. termasuk Undifferentiated. Atau dia tidak ada diferensiasinya dia. Kalau mixed tumor biasanya nggak diferensiasi, nggak dibagi menjadi diferensiasi. jadi langsung medium. Iya, baik nanti. Makasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya soal mixed tumor? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang contoh ketiga ya, compound. Jadi tadi kalau simple sama mix, walaupun yang satu komponennya satu, komponennya yang mix lebih dari satu, tapi semuanya itu masih berasal dari lapisan germinal yang sama. Ya, jadi kalau kayak pleomorphic adenoma ya sama-sama dari ectoderm, ya. Nah, sementara yang berikut ini kita akan lihat contoh neoplasma yang komponen penyusunnya itu berasal dari lapisan embrionik yang berbeda-beda, ya. Karena dia dari germ cell yang berbeda, maka kalian akan berpikir berarti dia tumbuhnya gimana ya? Di mana kira-kira? Kira di mana? Ya, di mana berarti? Cikal bakalnya Kita di mana? Jaringan organ ovarium. Ya. Ovarium ya, atau sisa-sisanya yaitu di midline. Jadi bisa di mediastinum ya, kadang bisa di midline-nya otak ya, kecil itu bisa ada jaringan dengan neoplasia dari germinal center yang berbeda. Karena pada saat pertumbuhan embriologi waktu dia nekuk ya, di bagian midline itu bisa tersisa germ cell yang berbeda. Ya, jadi karena ini memang jaringan normalnya udah nggak ada, jadi udah dibilang ya ini tuh ovarium, harusnya di ovarium. Tapi kalian lihat ovarium, kalau lupa buka ya histologi ovarium tuh bentuknya gimana? Ada stromanya yang kayak padat gitu, kebiruan, kemudian ada biasanya ada corpus albicans ya atau corpus luteum, ada folikel tergantung usia berapa dia diambil. Nah itu di sediaan kita lihat udah nggak ada lagi. Yang ada malah apa ini? Ini paling gampangnya apa ini? Ini Itu berapa itu? apa kira-kira ini? Histologinya apa? Hah? Kira-kira apa? Epitel apa? Epitel apa ini? Keratin. Keratin, Tapi terus bawahnya ada ini kelenjar-kelenjar tuh apa? masih ingat nggak nih kelenjar apa? Sebasea, betul ya. Jadi nih ya tuh. Ada apa lagi yang kelihatan? Terus ada nih kelenjar-kelenjarnya ada berapa ya? Apa? Folikelnya. Nah, ya Ini itu kayaknya sisanya ya. ya, itu ada di tengahnya tuh. Ada gelapnya kak ini. Ini ya tengahnya apa? Oke. Rambut, good ya. Bayangin di dalam ovarium ada tumor, isinya ada kulit, rambut, ya kulitnya lengkap dengan sebumnya, lengkap bahkan mungkin bisa jerawatan deh di dalamnya. Ya, tapi di bawahnya lagi akan kelihatan ada Nih. itu apa? Masih ingat ini apa? Tulang rawan. Ya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan ya. Ingat kalau kulit dari lapisan apa embrionalnya? Hah? Ektodermal. Kalau tulang rawan dari lapisan Meso. ya, jadi sudah dari germinal center yang berbeda. Ini yang kita sebut sebagai teratoma. Ya, ini biasanya kalau dioperasi orang kampung ya
dikeluarin ada bola di ovarium, pas dibuka ada gigi, ada rambut, dan dibilang pasti disantet, udah pasti itu disantet. Ini boleh ada lenjar sebasnya segini banyaknya ya. Kadang-kadang kita bisa temuin usus loh, rectal Liverpool bisa. Usus, ada Otak juga bisa. ada bronkus ya. Tadi yang kondro ini biasanya pinggirnya bro, ada respiratory biasanya. Ya. Jadi kalian cari lah ya di sediaan kalian tuh dapatnya apa aja. Yang jelas minimal kalian tunjukkan bahwa itu 2 jaringan dari 2 lapisan germinal yang berbeda. Jadi jangan cuma foto kulit ya kalau bicara soal teratoma, karena kulit itu cuma ektoderm, kulit dan agnesanya itu cuma ektoderm. Jadi ambil juga yang ada komponen dari lain. Ya, ini namanya teratoma. Ini contoh dari compound neoplasma. Dan ini benign. Nah, kalau teratoma ini penanda ganasnya agak berbeda. Penanda ganasnya adalah ditemukannya sel muda atau tidak, sel imatur atau tidak. Kalau tidak ada sel imatur, seperti saya bilang tadi ya, kalau dia belas ada itu tidak jinak. Berarti kalau tidak ada belas, berarti dia jinak. Ini namanya matur teratoma, itu jinak. Ada lagi kalau bagian ganasnya kita nggak punya slide-nya, namanya imatur teratoma, itu berarti ada komponen belas yang ditemukan atau komponen sel-sel muda. Ya, itu mungkin agak sulit ya untuk mengenali ya. Kalau namanya sulit berarti nggak kuat. Ya. Cuman paling nggak kalian denger lah. Nah, teratoma ini ada matur teratoma, ada yang khas banget. Itu biasanya bentukannya kayak bola, kopong isinya dalamnya itu kayak mentega. Bola benar-benar pas dibelah dindingnya tuh tipis banget, kayak balon tapi isinya itu mentega. Nah, Sama rambut mentega rambut. Nah, bener kayak santet. iya betul-betul tuh benar-benar fix disantet gitu kalau orang lihat. Nah, itu biasanya dinding tipis gitu, tapi kalau dikelilingi kita bisa temukan nih epitel kulit ya, epidermis kulit ya, epitel squamous dengan keratin. Ini keratinnya ya. Keratin inilah yang kemudian membentuk mentega itu tadi. Kalau di makroskopik bentuknya kayak mentega. Kalian cari deh, ketik di Google matur teratoma, keluar tuh pasti gambar-gambarnya. Nah, ini matur teratoma sebenarnya, tapi karena dia sebagian besar disusun oleh komponen ektoderm, dalam hal ini kulit, ya, karena dindingnya tipis banget kan ini, sehingga dia disebut punya nama khusus ya, disebut sebagai kista dermoid. Jadi kalau kalian dengar kista dermoid itu sebenarnya adalah matur teratoma, tapi dia saking sistiknya dia sampai jadi kayak kista, benar-benar kista dermoid. Bilang dermoid itu kan derm itu kan kulit ya, jadi seperti ada kista kulit di dalam ovaria. Ya, demikian ya, itu contoh. Cukup banyak memang. Kalau pria gimana lokasinya? Kalau wanita ovarium? Testis. Mungkin untuk hari ini Ya. untuk hari ini sampai situ dulu ya. Besok nanti ada contoh yang baru. Minggu Iya, depan